Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai paket USDA atau sekarang udah ganti nama ya jadi ASPD. Ini di paket 5. Nah, kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Nah, untuk di nomor 1 itu ada alat ukur waktu. Nah, ini ticket timer atau stopwatch lah. Nah, di sini itu ada 2 lingkaran. Nah, untuk yang lingkaran besar ini itu nanti untuk mengidentifikasi dari waktu detiknya atau second. Nah, nanti kalau misalnya di lingkaran yang kecil ini adalah untuk menitnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang di area menitnya itu berada pada di antara angka 10 dan juga 20. Nah, di sini berarti kan kelipatannya 10. Berarti kalau di tengah-tengah berarti itu adalah 15. Kemudian yang di lingkaran yang besar ini tuh dari 5, ini 6, 7, 8. Berarti di sini yang lingkaran besar adalah 8 second. Jadi secara keseluruhan pembacaan alat ukur ini adalah 15 menit 8 second. Nomor 2. Nah, di sini ada beberapa gambar dari bentuk partikel. Nah, kita diminta untuk identifikasi ini tuh sebenarnya masuknya di molekul, unsur, atau kelas senyawa, atau masuknya di atom. Nah, sebelum di situ saya jelaskan dulu. Nah, kan belum masuk ke materi ini ya di kelas 9. Nah, yang pertama, atom itu apa? Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Nah, atom itu tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, ada elektron, proton, dan juga neutron. Nah, kemudian kalau misalnya elektron, dia itu nanti akan bermuatan negatif. Kemudian kalau neutron, dia netral. Proton itu bermuatan positif. Nah, dari proton dan juga neutron itu bisa disebut sebagai inti atom. Nah, ada juga yang disebut sebagai molekul. Nah, molekul itu adalah gabungan dua atau lebih atom melalui suatu ikatan atau reaksi kimia. Nah, molekul ini tuh dibedakan lagi jadi dua. Yang pertama, ada yang disebut sebagai molekul unsur. Nah, molekul unsur ini merupakan molekul yang dibentuk oleh atom dengan unsur yang sama. Misalnya nih, oksigen. Nah, di sini terdiri dari adanya 2 atom oksigen. Nah, kalau misalnya jadi di molekul unsur, berarti kan dia sudah menjadi gabungan seperti ini. Nah, di sini kan sejenis O dan juga O, ini kan sama. Berarti di sini masuknya di molekul unsur itu. Terus ada lagi yang disebut sebagai molekul senyawa. Nah, kalau molekul senyawa itu molekul yang dibentuk oleh atom-atom dengan unsur yang berbeda. Nah, misalnya nih CO2 atau karbon dioksida. Berarti di sini kan terdiri dari atom karbon dan juga 2 atom oksigen. Sehingga kalau misalnya dibentuk dalam suatu ikatan, nah di sini kan yang berbeda ada C dan juga ada O. Berarti kan ini beda. Nah, ada contoh lain misalnya H2O. Terus ada lagi NH4. C6, H12, O6. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di soalnya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari gambarnya ini, ya itu kan bentuk lagi. Di sini itu kan warnanya berbeda. Di sini hitam pekat, di sini putih, ini abu-abuan, di sini putih. Nah, di sini juga warnanya juga keabu-abuan dan juga ke hitam. Berarti kan di sini nanti menandakan bahwa dia tuh memiliki unsur yang berbeda nih di setiap poinnya. Nah, sehingga di sini jawabannya benar adalah dia termasuk di molekul senyawa. Lanjut di nomor 3. Nah, di sini disajikan sebuah grafik. Nah, pada peristiwa es melebur, jika diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur esnya 340.000, kemudian kalor jenis airnya 4.200, maka besar kalor yang diperlukan 500 gram es pada proses dari P ke R itu berapa? Nah, kita ingat kembali dulu mengenai grafik perubahan wujud atau dari pemanasan air. Nah, di sini saya sajikan dari grafiknya. Kita cermati dulu. Nah, di bagian bawah, di bawah 0 derajat Celcius, nah di sini itu bentukannya adalah padatan atau dalam bentuk es. Kemudian nanti es itu dia akan mengalami peleburan atau melebur menjadi air nih di sini. Nah, nanti persamaan yang digunakan adalah yang tertuliskan di sini ya. Ini sudah ada semua. Nah, kemudian dari prosesnya dari
0 derajat Celcius sampai di 100 derajat Celcius. Nah, di sini kan wujudnya cair. Nah, di sini air. Kemudian nanti pas di suhu air mendidih itu kan di titik 100 derajat Celcius. Nah, nanti dia akan mengalami proses penguapan. Nah, nanti persamaan yang digunakan adalah yang di ini. Nah, tadi pada persoalan yang di nomor 3 itu kan dari titik di bawah 0 derajat Celcius sampai di sini. Sehingga nanti kita akan gunakan dua persamaan ini. Dari Q1 yaitu MC delta T, terus kemudian Q2 M dikali dengan L. Nah, sekarang kita kembali lagi di soalnya. Nah, kita identifikasi dulu nih. Dari soalnya tadi itu diketahui kalor jenis S. Berarti ini adalah kita tuliskan CS-nya atau C kecil ya. Kemudian kalau kalor lebut berarti disimbolkan dengan huruf L. Terus kalor jenis air disimbolkan dengan C, air, C kecil juga. Terus masanya ini kan masih dalam gram. Nah, kita diubah dulu ke dalam kilogram. Nah, 500 gram S itu berarti kalau dijadikan kilogram adalah 0,5. Nah, kita hitung dulu dari yang kalor P sampai di Q. Berarti kan di sini menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Nah, di sini itu kan ada perubahan suhunya. Dari negatif 5 derajat Celcius naik ke 0. Nah, berarti kita cari delta T-nya dulu. Berarti delta T-nya adalah T2 dikurangi dengan T1. T2-nya dari 0, kemudian T1-nya adalah negatif 5. Sehingga 0 dikurangi minus 5. Nah, minus sama minus jadinya kan positif, sehingga perubahan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Nah, kemudian cari Q1 dengan persamaan yang tadi. MC delta T. Nah, massa yang digunakan itu adalah massa S-nya. Massa S-nya tadi adalah 0,5 dikalikan dengan CS-nya, ini kalor jenis S-nya 2100 dikalikan dengan perubahan suhunya delta T 5 derajat. Hasilnya adalah 5250. Kemudian pada proses kalor dari Q sampai di R, ini kan tadi terjadi proses melebur ya. Ini kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan L. Massa S-nya sama 0,5, kemudian L-nya adalah 340.000 sama dengan 170.000. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah kalor dari P sampai dengan R, berarti kan ini jumlah dari QPQ-nya sampai dengan QR-nya. Kalau ini dijumlah, berarti hasilnya adalah 175.250. Berarti jawabannya yang A. Nah, lanjut di nomor 4. Grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu sebuah mobil yang sedang melaju tampak seperti pada gambar. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi gerak mobil yang benar itu seperti apa dari pembacaan grafiknya. Nah, kita ingat kembali grafik ini. Nah, kalau misalnya nanti grafiknya itu lurus seperti ini, berarti nanti ini termasuknya di GLB. Nah, kemudian kalau dia nanjak nih naik, berarti dia GLBB dipercepat. Kalau misalnya dia menurun, berarti dia GLBB diperlambat. Nah, kita identifikasi dari titik P sampai Q dulu. Nah, dari P Q dia tuh kan naik, berarti dia masuknya di GLBB dipercepat. Nah, kita cari dulu dari option A, B, C, D mana yang termasuk di GLBB dipercepat. Dari A ini salah ya, kemudian yang B ini benar, kemudian yang C ini salah, yang D ini juga masih benar. Nah, berarti yang A udah kita eliminasi. Lanjut dari Q sampai dengan R. Q sampai R dia kan menurun, berarti dia masuknya di GLBB diperlambat. Ini kita lanjutkan dulu QR, ini bergerak lurus diperlambat benar. Terus yang di sini QR bergerak lurus diperlambat benar, berarti B sama D masih ada jawaban yang benar ya. Kita lanjut di R sampai S. R sampai S ini grafiknya lurus, berarti dia masuknya di GLB. Nah, kita baca lagi nih. R sampai S ini bergerak lurus dipercepat beraturan. Nah, berarti yang di B ini karena dia bergerak lurus dipercepat beraturan, berarti kan dia salah. Harusnya kan GLB. Kita cek yang di D. Apakah dia benar? Dari R ke S mobil bergerak lurus beraturan. Nah, berarti dia benar. Nah, sehingga option yang benar itu adalah yang D. Nomor 5, perhatikan sebuah gambar. Jalan yang menanjak tersebut mengakibatkan adanya gaya tarik-menarik ke belakang sebesar
100 Newton. Jika gerobak sapinya itu bergerak 15 meter dan gaya tarik masing-masing sapinya 250 Newton, maka besarnya usaha yang dilakukan kedua sapi tersebut itu berapa? Nah, kita identifikasi dulu nih dari perwalian gayanya. Tadi itu ada gaya tarik ke belakang 100 Newton. Berarti kita gambarkan seperti ini. Kemudian dari masing-masing sapi itu tadi besar gayanya adalah 250. Berarti kalau satu sapi itu bernilai 250 Newton, berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 500 Newton. Berarti yang ke arah depan nih, ke arah kanannya saya. Ini berarti dia 500 Newton. Kemudian ada gaya tarik ke belakangnya 100. Karena dia gaya tarik ke belakang berarti kan arahnya berlawanan, sehingga dia tandanya adalah negatif. Nah, 250 ditambah 250 hasilnya 500 dikurangi dengan 100 berarti hasilnya 400 Newton. Yang ditanyakan kan usahanya. Nah, kita ingat kembali persamaan di mana W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, kita tuliskan persamaannya. Sehingga tadi 400-nya itu adalah gayanya, kemudian 15 itu adalah jaraknya. Sehingga 400 kali 15 hasilnya adalah 6000 Joule. Option yang benar adalah yang C.